Terima kasih atas kehadiran teman-teman mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan bagi anak usia dini. Saya ingin bertanya kepada bunda-bunda semuanya, apa yang ada di pikiran bunda saat mendengar kata seks? Boleh bunda-bunda mengutarakan jawabannya, silakan. Silakan berpendapat. Budi, monggo Bu Titik, Miss Anna. Mungkin terdengar tabu ya, kalau bagi orang-orang kita ya. Tapi menurut saya seks itu bukan hanya hal yang tabu, tapi keinginan. Ya, seks itu keinginan yang ingin dilakukan, entah itu melalui tindakan maupun verbal. Ya, jadi seks itu macam-macam, bisa verbal, bisa tindakan, tetapi identiknya dengan tindakan seperti itu menurut saya. Terima kasih Bu Titik atas pendapatnya. Kami persilakan pada teman-teman yang lainnya untuk berpendapat. Bunini ya usia dini yang lebih ke perbedaan jenis kelamin laki-laki atau perempuan pasti berbeda. Terima kasih. Secara komprehensif yang sering dibahas antara lain MS, HIV, hubungan seksual, hubungan laki-laki dan perempuan, informasi umum tentang seks. Yang jarang dibahas antara lain kekerasan seksual, penyimpangan seksual, pubertas, kesadaran diri, skill dan konsen seksual. Dalam materi pendidikan seksual bagi anak usia dini adalah satu, identitas anggota tubuh, menutup aurat, pengenalan identitas gender, keterampilan melindungi diri dari kejahatan seksual, identifikasi situasi yang mengarah pada tendensi eksplorasi seksual, yang keenam training. Identifikasi anggota tubuh yaitu mengetahui nama-nama anggota tubuh dan fungsi dari masing-masing anggota tubuhnya. Mengetahui juga bahwa organ tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki. Untuk aurat, dikenalkan rasa malu jika keluar rumah tidak menutup auratnya, dan hal ini adalah salah satu langkah agar anak terhindar dari pelecehan seksual yang mungkin akan melukai anak. Mengenal identitas gender, menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan melalui ciri-ciri tertentu, menjelaskan bentuk dan rupa organ seksual laki-laki dan perempuan, memperkenalkan nama alat kelamin dengan nama asli bukan palsu. Keterampilan melindungi diri dari kejahatan seksual, menjelaskan kepada anak jika ada orang yang mengganggu maka harus memberikan perlawanan. Anak harus memahami bagian tubuh mana yang dapat disentuh dan tidak dapat disentuh orang lain, meskipun mereka adalah anggota keluarga. Anak diminta menonton film tentang perlindungan diri, untuk melindungi diri jika ada seseorang yang menyentuh bagian tubuh dan membawanya pergi. Menjelaskan kepada anak untuk selalu bercerita tentang apa yang terjadi dan meminta anak untuk berteriak apabila merasa tidak nyaman.
mengenali perilaku tidak pantas atau seksual orang lain, dan menampilkan gambar, poster atau film yang mudah dipahami anak. Yang kelima, identifikasi situasi yang mengarah kepada tendensi eksploitasi seksual, yaitu cara-cara melindungi dari ancaman eksploitasi seksual secara mandiri agar nantinya dapat menjalani kehidupan dengan baik. Pilot training, cara melatih anak untuk mengontrol kebiasaan buang air kecil dan buang air besar di tempat semestinya. Tujuannya agar anak mampu buang air kecil dan buang air besar di tempat yang telah ditentukan, dan melatih anak untuk membersihkan kotorannya sendiri serta memakai celananya. Ini ada yang sudah tahu lagu ini, Bu? Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, jangan bertubuh baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan bola tangan kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang bertubuh baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Materi pendidikan seksual bagi anak usia dini adalah yang perlu kita ketahui. 1. Identifikasi anggota tubuh. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, pengenalan identitas gender. Yang keempat, keterampilan melindungi diri dari kejahatan seksual. Yang kelima, identifikasi situasi yang mengarah pada tendensi eksplorasi seksual. Yang keenam, toilet training. Selanjutnya, identifikasi anggota tubuh, yaitu mengetahui nama-nama anggota tubuh. Misalkan anggota tubuh kepala, telinga, hidung, mulut, pipi, tangan, kaki, seperti itu ya, benda-benda. Dan fungsi dari masing-masing anggota tubuh. Misalkan mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau-bauan, telinga untuk mendengarkan, tangan untuk aktivitas seperti olahraga, makan, berdoa, berwudu, sholat. Sering kita sampaikan kepada anak didik kita saat tema diri sendiri, seperti itu. Mengetahui juga dalam perempuan berbeda dengan laki-laki. Dalam hal ini, kalau misalkan anak perempuan, kalau yang muslimah biasanya memakai kerudung, kalau laki-laki tidak pakai kerudung. Dan kalau laki-laki pakai celana dan baju, kalau perempuan pakai rok seperti itu. Dan mungkin bagian tubuh yang untuk buang air kecil boleh kita kenakan, seperti itu benda-benda. Menutup aurat, maksudnya menutup aurat, menutup anggota tubuh yang perlu ditutup. Jadi anak-anak dikenakan rasa malu jika keluar rumah tidak menutup auratnya, dan hal ini adalah salah satu langkah agar anak terhindar dari pelecehan seksual yang mungkin akan mengintai anak. Jadi kita mendidik anak jadinya untuk memakai pakaian yang menutup
tidak terlalu terbuka atau anak-anak sering kita lihat diberi pakaian seksi seperti orang dewasa. Kelihatannya lucu, tapi itu nanti berdampak juga kepada anak-anak nanti untuk selanjutnya karena terbiasa memakai pakaian yang minim seperti itu bunda-bunda. Pengenalan identitas gender menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan melalui ciri-ciri tertentu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau anak laki-laki biasanya berambut pendek, jarang sekali anak laki-laki berambut panjang. Perempuan melalui ciri tertentu rambutnya panjang, seperti itu bunda-bunda, dan pakaiannya juga berbeda. Menunjukkan bentuk dan rupa organ seksual laki-laki dan perempuan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau organ itu yang untuk buang air kecil ya bunda-bunda, bisa kita gunakan alat organ mengenalkan pada anak-anak seperti itu. Kemudian memperkenalkan nama alat kelamin dengan nama asli dan bukan palsu. Seringkali kita mengenalkan anak-anak alat kelamin yang laki-laki, sering kita menamanya burung. Padahal itu kan bukan, anak-anak tahunya burung itu binatang dan bisa terbang. Padahal kan maksud kita bukan itu. Jadi nggak apa-apa kita samakan aja nama alat kelamin laki-laki namanya apa, alat kelamin anak perempuan namanya apa, seperti itu. Tidak apa-apa bunda, tidak usah maksudnya memberi nama lain bukan yang nama sebenarnya. Yang keempat, keterampilan melindungi diri dari kejahatan seksual. 1. Menjelaskan kepada anak jika ada orang yang mengganggu, maka harus memberikan perlawanan. Maksudnya bila ada seseorang yang jahil yang mengganggu anak, itu kita ajarkan, kita harus mengajarkan harus berteriak atau minta tolong. Yang kedua, anak harus memahami bagian mana yang dapat disentuh dan tidak dapat disentuh orang lain, meskipun mereka adalah anggota keluarga. Jadi kita harus mengenalkan pada anak-anak misalkan bagian tubuh tertentu yang nggak boleh disentuh oleh orang lain, hanya boleh disentuh dirinya sendiri dan orang tua. Misalkan kalau anak-anak kan masih butuh bimbingan kita, kalau ke belakang masih belajar cebok meskipun belum bisa, kan tetap kita harus memberi contoh bagaimana membersihkan alat kelamin yang sudah kotor karena anak-anak masih perlu bimbingan. Terutama untuk yang anak perempuan yang muda-muda, harusnya ibu sendiri yang menggantung anak ke belakang, bukan ayahnya. Ketiga, anak diminta menonton film tentang perlindungan diri untuk melindungi diri jika ada seorang yang menyentuh bagian tubuh dan membawanya pergi. Itu juga penting sekali. Jadi anak-anak sekali diajak menonton film, bisa dilihat dari bentuk benda-benda tentang anak yang untuk melindungi diri seperti itu. Jadi supaya tidak mudah karena bujuk rayu orang-orang yang tidak kenal yang sering kita mengenai anak yang dicuri atau mengalami pelecehan. Karena dirayu diberi uang atau diberi permen, akhirnya anak-anak jadi korban pelecehan seksual seperti itu. Kemudian menjelaskan pada anak untuk selalu bercerita tentang apa yang terjadi dan meminta anak untuk berceria apabila merasa tidak nyaman. Jadi misalkan anak-anak kan tidak selalu dalam pengawasan kita, ada anak main di luar pengawasan kita, meskipun di luar pengawasan kita percaya mainnya tidak jauh-jauh dari lingkungan rumah kita. Tetap kalau pulang ke rumah kita tanya tadi main dari mana, dengan siapa, di sana mengerjakan apa, melakukan kegiatan apa, ada yang jahil atau tidak, yang mengganggu apa, kita harus ditanya ya bunda.
kita belajar anak-anak untuk terbuka pada orang tua. Jangan sampai terjadi yang sering kita dengar anak-anak mengalami kekerasan sampai beberapa kali. Mengenali perilaku tidak pantas atau seksual orang lain dan menampilkan gambar atau poster film yang mudah dipahami anak. Maksudnya kita juga harus memberi tahu pada anak apa yang tidak pantas yang dialami, yang telah dialami atau yang pernah dilihat di film atau yang dilakukan oleh orang lain, seperti itu juga. Selanjutnya, identifikasi situasi yang mengarah kepada tendensi eksploitasi seksual. Cara-cara melindungi dari ancaman eksploitasi seksual secara mandiri agar nantinya dapat menjalani kehidupan yang baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi anak-anak harus dilatih, diberitahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dari ancaman eksploitasi seksual secara mandiri. Jadi misalkan anak-anak menjumpai hal itu bisa melindungi dirinya mungkin dengan cara berteriak atau minta tolong seperti itu. Jadi anak-anak bisa terhindar dari ancaman eksploitasi seksual seperti itu. Benda-benda training ini juga penting, benda-benda terutama pada anak usia dini. Cara melatih anak untuk mengontrol kebiasaan buang air kecil dan buang air besar di tempat semestinya. Jadi kita melatih anak-anak, misalkan saatnya buang air kecil, kita kasih waktu berapa jam, setengah jam, 1 jam, kita ajak yuk pipis yuk sebelum mulai pelajaran seperti itu. Jadi anak-anak sudah terbiasa kalau mau pipis harus pipis di tempat yang sebenarnya tidak terlampau seperti itu. Tujuannya agar anak mampu buang air kecil dan BAB di tempat yang telah ditentukan dan melatih anak untuk membersihkan kotorannya sendiri serta memakai kembali celananya. Anak-anak juga dilatih bagaimana cara melepas celana, meskipun masih kita bingung, tapi anak juga diajari memegang celana, cara melepas, kemudian membersihkan kotorannya dan memakai celananya kembali. Kadang kan anak-anak mau pipis ditahan, tidak berani ngomong ke gurunya. Jadi kita yang aktif mengajak anak, siapa yang mau pipis, yang nanti diantar bunda. Jadi anak akhirnya terbiasa kalau kebelet pipis dia mau menyampaikan, tidak ditahan ngomong di celana seperti itu bunda-bunda. Dan itu memang perlu, tidak hanya di sekolah sebenarnya, kadang-kadang di rumah juga seperti itu. Seringkali orang tua tidak mau repot, akhirnya memakaikan pampers. Jadi itu juga tidak melatih anak untuk toilet training. Jadi diberi anak kalau pipis di celana seperti itu bunda-bunda. Bunda atas partisipasinya untuk mengikuti sosialisasi pendidikan anak usia dini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangannya dan ada kesalahan penyampaian materi pendidikan anak usia dini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi bunda-bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.